Diami ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang dan malam Allah yang memanagenya. Terbitnya matahari dari arah timur dan tenggelam ke arah barat juga Allah yang memegang kendalinya. Maka Allah disebut dengan Rabbun, pemelihara, pengatur, pengayom, pengendali. Itulah Rabbun yang menciptakan kita semua alam ini, baik itu flora, fauna, nabati, hayawani, hewan, tumbuhan, makhluk hidup atau benda mati, benda yang tidak bisa bergerak. Batu itu benda mati. Kita taruh batu, batu tidak lari-lari, insya-Allah. Batu tidak akan hilang kecuali diambil oleh orang. Dan Allah ciptakan makhluk hidup, benda hidup, kameng, nyahana taikat, ijak holain, lumu dan sebagainya. Anak-anak kalau tidak kita jaga, ikoh jalan berangkau, itu benda hidup. Semua itu Allah yang menciptakan yang di darat, menciptakan yang di luar angkasa, menciptakan yang di laut. Maka dalam hal ini Allah dinamakan dengan Khaliq, yaitu Sang Pencipta. Kita ini miliknya Allah. Semua ini adalah miliknya Allah. Kita milik Allah dan yang kita miliki pun milik Allah. Maka Allah disebut dengan Malik, yaitu penguasa, pemilik. Ketika kita hadir di masjid ini menyembah Allah, ketika kita baca Al-Quran, kalam Allah, ketika kita menghadap tadi adalah kiblatullah. Ketika kita berdoa kepada Allah secara umum, kita menyembah Allah. Maka karena Allah zat yang kita sembah, Allah disebut ilahun, Tuhan. Yang kita sembah itu Allah disebut ma'budun, sesembahan. Maka Allah memiliki banyak nama, multinem, banyak nama, tapi Allah tetap satu, Allah tetap esa. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyaknya nama Allah, banyaknya sifatullah, banyaknya asmaullah, leunan Allah, bahkan tahafal 1 kurang 1099, yaitu Asmaul Husna, kurung yang disebut dalam Al-Quran, kurung walaupun tidak terbatas sebenarnya. Dan sifat Allah banyak, tak terhingga. Diwajibkan katanya memahami sifat 20. Banyaknya sifat itu, banyaknya nama Allah itu, yang Allahnya hanya satu saja. Dan ini berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah yang mereka tidak menerima dengan sifat 20. Bagi mereka tidak ada istilah sifat itu banyak-banyak, sifat 20. Mereka menganggap kalau punya sifat 20 Tuhan. Itulah yang kita tidak seprinsip dengan akidah itu, karena kita punya akidah sendiri, yaitu versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ta'addadul asma wala ta'addadul al-qudama. Banyaknya, berbilang-bilangnya nama itu bukan berarti berbilang-bilang yang punya nama. Allah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, sangat sering kita mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arada, sangat sering kita mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran.
may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirata nu'tihi minha. Allah memberikan apa saja yang kita mau. Wa terbi oleh Allah. Dalam hal beramal itu ada amalan karena dunianya. Ada hubbujah di sana. Hubbujah adalah cinta kemegahan. Dalam bahasa tasawuf disebut hubbujah, cinta munteuh saja. Cinta hayu. Apabila kita dianggap hayu yang kabeh kitanya bubuluhu kada nak tengok li kai pegah-pegah hayu legop, itu hubbujah, cinta kemegahan, cinta popularitas, cinta prestis bukan prestasi, cinta dipuji, itu hubbujah. Maka sebahagian beramal itu bukan karena hubbujah, tapi beramal memang karena ikhlas. Maka Allah berfirman, may yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Siapa yang ingin mendapatkan dunia, kami kasihkan dunia. Igata hai hamba tak ibadat pu perle, ulung perle dunia, tajuk dunia pu yang kau susah hat. Wa may yurid sawabal akhirah, dan orang-orang yang beramal karena akhirat nya hana payah hubud iganya mu itu pu taligo yo kalau ngajak kena 12 rakaat yang tahajud no itu pu taligo yo kalau ngajak masjid kali kamu sedekah kamu juta-juta mu itu pu taligo menan kira-kira itu sawabal akhirah nu'tihi minha, dan Allah memberikan juga akhirat untuknya. Seolah bahasa dia wace Allah gedanya matanya kanyo ki mana peganyo kudanya tapi donya kan pegah jelah me pale akhirat tapi akhirat. Jadi bagi Allah itu tidak susah mempertimbangkan kita. Hana gekeun bila Allah dapat timang awak kata hana kebenar dia katanya kan kau berikan tu dapat timang. Jadi kalau mau dunia dapat dunia, kalau mau akhirat dapat akhirat. Maksudnya adalah orang yang beramal bukan karena ikhlas kepada Allah, dia tidak mendapatkan pahala di akhirat kecuali hanya popularitas di dunia semata. Dan orang yang mengharapkan akhirat, dia akan mendapatkan pahala akhirat dengan tidak melarang popularitas. Hana dilarang. Dalam bahasa kita, bahasa orang-orang yang di luar duduk secara bebas, sering kita dengarkan, manakala kita menanam padi biasanya akan ikut tumbuh rumput tanpa ditanam. Bila kita menanam rumput, itu tidak akan pernah tumbuh padi. Tak pula naleung padinya haitimo. Karena lang lampuh naleungnya hana haitimo padi. Dan hana urang geun, hana na pula padi tonyo, hana lumpula naleung untuk padi, timo khurutnya hana. Tetapi orang-orang yang menanam padi, apalagi tanahnya sangat subur, biasanya juga akan ikut tumbuh rumput di sekelilingnya. Maka orang yakoh naliung ublang, honja ublang, puput yakoh naliung. Pertanyaan, mampu pujit naliung pula alam belang sedang kalam belang pula padi ke naliung ada timo gekoh. Dan dia ambil rumput-rumput itu, dia bawa pulang menjadikan sajian makanan lembu, sajian makanan kerbaunya. Padahal rumput tidak pernah ditanam dengan sengaja, tapi hasil dari rumput itu seperti ditanam juga lebatnya. Orang-orang yang petimang akhirat, maka Allah lazim memberikan dia kesejahteraan duniawi. Orang-orang yang petimang daripada ilmu, Allah juga akan memberikan dia nilai-nilai kesejahteraan. Maka orang-orang yang beramal untuk akhirat itu bukan menghambat dunia, tetapi itu bukanlah fokus, itu bukanlah tujuan, dan itu bukanlah sasaran. Muslimin yang berbahagia,
dalam konsep amaliyah, konsep kita beramal, seperti kita lihat di dalam Al-Quran pada akhir surah apa yang faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu adalah berbanding seimbang dengan cerminan potret dan juga acuan yang kita lakukan di dunia ini. Yarah itu artinya terlihat. Menyo lumur kuning, ya kuning lah terlihat. Lumur hitam, ya hitam terlihat. Itu yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin, siapa yang beramal sekecil adzarrah, sekecil biji sawi, sekecil atom, karena atom adalah benda yang paling kecil dalam mata manusia. Atom itu benda yang terkecil, bahkan tak terlihat dengan mata biasa, mesti menggunakan mikroskop. Maka atom itu kecil. Allah mau sampaikan walau sekecil apapun itu tetap yarah, tetap terlihat amal. Kalau kita mungkin tidak menganggap hal-hal yang kecil, jadi tanya penggok uman peng balik rono kertu kemah berhabak hana peng ubud, dia tanya ya ubud-ubudnya mandum gratis je mandum. Akhirnya tidak ternilai. Jadi kita manusia tidak menilai hal-hal yang kecil, bahkan yang kecil tak kira hana laju. Lagi kita tanya waktu masa bak sekolah tu, wo sekolah masa pos 12 contoh. Kun Julai ibu guru, kita sebenarnya pulang jam 12 tepat, bangga kerja pos 12 kurang 5. Napa masih BO tu tak? Yang BO tu yang bahaju kita buang waktu 5 menit. Demikian lain-lainnya. Jadi manusia cenderung tidak menghitung yang kecil. Sementara Allah sekecil apapun yang kita lakukan dihitung pakai koma dia. Kalau dulu di sekolah kita nilai sekolah rata-rata angka bulat. Padahal nilai si A 7, nilai si B 8, nilai si C 7,5, nilai si D 6, nilai si F kurang angka-angka bulat nilai. Jadi beda urang dengan urang angka bulat. Padahal dia 7 nak 7,1 dah. Padahal nilai si A 7. Kenapa kan carang ji biasa mentang. Nilai si B 7,1. Nya kan jaring hak nilai 7,1. Alah, 1 ke 8 aja pedu aja. Kita telah merugikan desimal-desimal yang kecil, angka-angka yang kecil. 7,1 payah berat. Padum nilai si D 8. Padum pajak 8, jawab soal jid 8 boh dari 10 boh soal. Nilai si F 8,1, bukan 8,1, jawab soal 8 boh je di. Cuma tulisan ni lebih lega. Harus ada nilai lebih walau sedikit. Itanya kan tarun juga di kurang 8. Makanya orang cara orang bangai tak jumlah sama nilai. Sementara Allah memperhitungkan desimal-desimal, koma-koma itu sekecil apapun, walau misqala dzarratin, sekecil biji zarah pun, yarahu, dia akan melihatnya perbedaan. Maka nilai salat subuh kita yang tadi kita lakukan sama-sama, sama-sama sembahyang subuh saya 2 rakaat, sama-sama ikut sujud tilawah, sama-sama salam. Ini pun sama-sama duduk ini. Sama-sama duduk ini. Pastikan kita akan melihat perbedaan nilai yang ada komanya di akhirat. Nah, koma tunggu. Mendengar ceramah kamu sama-sama, bejek kena koma. Ladum dengar mufum, ladum makin dengar makin nampum, kena koma sendiri. Ladum kucuk semaya, ladum mana tak kucuk, nak koma nilai ji. Ladum dengar zit, mufum yang bacaan ku imum. Ladum dengar zit, nah yang nak mufum dengar sagai, pasti nak koma nilai. 2 dengar ceramah, nak beda teman sama-sama kamu 2 dalam masjid. Nah si beda koma. Ladum memangnya anak kuo ile, untuk dengar ceramah babi. Ladum anak kuo ile, sahabat pegah poh 6 trik merempak long, kupu habis watai poh 6. Kan bisa koma.
Maka desimal-desimal ini akan membedakan daripada amal kita di akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan orang yang beramal buruk walau sekecil apapun juga itu akan berdampak, akan berefek, akan terlihat kejahatan itu di hari akhirat walau sekecil apapun. Dan hana istilah bacu tahu, nya bacu tahu bahasa kita nyawahin dunia. Alah bacu tahu kira juga jerit. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Jeli melalui catatan kiraman katibin itu hana istilah bacu tahu. Munyo memang bacut ya bacut. Munyo memang le ya le, hana bacut sahur. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, pastikan bahwa amalan-amalan manusia tidak akan terpalsukan dan tidak akan terduplikasi, dan tidak akan ada orang-orang yang menggandakan amal orang lain. Hana duplikasi. Kalau dia tanya hidupnya, mohon maaf, surat tanah mentang na duplikasi. Kena karu masalah tanah. Ini tanah saya, ini pekarangan saya. Akta tanah mana? Rumah akta tanah. Terus lain rumah lepas tu akta. Apa itu? Ada duplikasi. Bahkan STNK naik duplikasi kan? Enggak yang belum SNK, orang lain SNK. Sementara di akhirat tidak akan ada duplikasi amal. Yang amal kita pastikan itu milik kita. Yang amal orang lain, milik orang lain, tidak usah khawatir tertukar walaupun sama nama. Ini tanya dunia karena ganyan hana gejak sekula jamun. Ya minta laju karena duduk kagalak aku. Ya minta laju ijazah. Ya blow lang kampung. So nan urang yang sama dengan ganyan, ya blow ijazahnya. Duplikasi namanya. Maka di akhirat tidak ada pemikiran kita. Misalkan nama kita A, nyauro akhirat beda dengan rati A. Kadang-kadang nilai gaknya mentukar katanya tidak akan pernah terjadi. Maka tidak ada bocoran data. Kalau kita ini bocor data, bocor dokumen, bocor rahasia, walaupun ditulis di sana bersifat skrip rahasia, kalau dibuka kayak itu rahasia. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, itulah gambaran-gambaran ukhrawi. Maka orang-orang yang mengharap akhirat, dia tidak akan pernah gundah. Orang itu tidak akan merasa hina walau dihina-hinakan. Kun berang kapu buju ia babah ke. Dia tidak akan terpengaruh itu. Dan orang yang mengharap akhirat, nyan hanpa ule ngeloteng ule pui legok. Namanya kai pepe legop ngan tetap ya tham tidak memberi pengaruh, tidak ada influencing, tidak ada pengaruh hanai bahu hana mutamah angku sampai dang tua paja hubu dah kada baik pepe macam mutik legop, dan itu tidak terpengaruh bagi orang-orang yang mengharap akhirat. Terakhir hamba Allah yang mulia, dalam beramal punya konsep dari pandangan yang lain. Ada nilai kualitatif, kualitas bobot, ada nilai kuantitatif, kualitas banyak dan kualitas angka. Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Quran, yaitu dalam akhir surah Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Perhatikan dua kalimat yang berbeda. Fa amma man saqulat, saqulat dari bahasa Arab sakala. Sakala artinya berat, berat artinya gehon, gehon artinya berbobot. Dan di sini tidak disebutkan kasurat. Kasurat artinya banyak. Jadi nekeli Allah sawa yang gehon amai, hana gehun sawa yang le amai. Karena le amai gelom tente gehon. Tapi kadang-kadang gehonnya iduk baknit, maka keun urang Aceh ubud dakalon, gehon datiji. 3 kali kita istighfar ba'da salat tadi, astaghfirullahalazim, dengan khusyuk,
dengan penuh perasaan tawadhu dan penuh dengan kesadaran, penuh dengan dzuk, watatakeun astaghfirullahaladzim, terasa sekali kita banyak dosa dan berharap sekali kita diampuni. Dzuk itu bobot padunggakeun lega, boleh jadi berat itu di timbangan Allah dengan tapit mata dakap astaghfirullahaladzim 5.000 dakeun putan keun aku depukal jua malo belum tentu, maka belum tentu banyak yang berat, boleh jadi kecil itu berat. Sehingga ada bahasa kita yang paling bagus, ubud akalan gehon tateji. Dari segi amal, kadang-kadang yang sedikit berbuat amal itu yang malah berbobot. Walaupun ori belie gede hejuk agaknya, tapi ikhlas ke. Yang lego Tuhan ikhlas man ori belie nyanyi balik-balik. Tapi ketika ikhlas itu ditanam, boleh jadi hari akhirat ori belie nyan yang mendatangkan bahagia dia di akhirat. Pakan karena gejuk peng ori belie mutingat kita le kali gejuk. Daripada gejuk peng le dan peng baru, kadang-kadang suruh suput tingat, bahkan kadang-kadang tertukar dia memberikan, maka dia merasakan itu sebuah musibah bagi dia. Getam ramah ro kuno, pakam ramah karuh ortuh ribe kuti enceleng, ramah. Maka pun mak orang tu ribe hanale wakhirat katilah daju daripada on ribe lie kecil itulah sakulat, tapi akhiratnya itu yang berat. Muslimin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan amal hana gepegah ni kan gepegah so yang fui munyabuno gepegah so yang gehon hana gepegah yang le fa ummuhu hawiyah, maka dia akan menempati neraka hawiyah. Artinya amalnya itu adalah sangat sedikit dan betul-betul amal itu defisit, kekurangan. Ikon mbak anggaran mantap, defisit anggaran, defisit amal jauh lebih berbahaya. Tidak mencukupi unsur-unsur tauhidnya defisit, syariahnya, ibadahnya defisit, akhlaknya defisit. Itu namanya fa'amma man khaffat. Ketika ditimbang amal tidak memenuhi volume standar. Hana standar. Kita tanya belau zakar. Badum zakar kilau misalkan 20.000. Tajak katanya. Man. 3 sakai nampeng 4. Jenebi lah ikhula muka umal kemah. Jadi bayarnya hanya lembu belau pakan. Hang tong timang di bawah standar volume. Demam yang di belau 1/2 kilo jeut atau 1/4 jeut. Baiklah na belau 3 sakat. Munai ikhula wak gede kadang-kadang. Jadi hanai tak hobi. Engkau pilih padung apa tumpuk, engkau pilih. Engkau pilihnya apa tumpuk, 50.000. Man, baik long baik apa tumpuk. Sini mentang nabi pilih padung ko bayi ke baik lagi acara nemu belau hai hansip standar. Jadi amal kita terlalu banyak defisit, maka itu namanya khaffat mawazinuhu. Semoga kita menjadi orang-orang yang sakulat mawazinuhu, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang khaffat mawazinuhu. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.